Di sebuah sudut kota yang terlupakan, ada sebuah rumah yang kelihatan indah dari luar. Namun, di balik pintu-pintu dan jendela-jendelanya, tersembunyi kisah yang tidak harmonis dari sebuah rumah tangga. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, namun hanya menjadi rumah singgah saat lapar. Makanan tersedia, tetapi kehampaan menyelimuti suasana. Percakapan jarang terdengar, kecuali suara sepi yang menggema di ruang kosong. Dalam sebuah rumah tangga, terdiri seorang ayah yang bernama Surya, bekerja di sebuah perusahaan bisnis, dan Maya seorang ibu rumah tangga. Selama 17 tahun pernikahan mereka, hanya memiliki seorang anak yang bernama Clara, yang masih duduk di bangku SMA. Suasana pagi yang cerah, Maya yang seorang ibu sedang menyiapkan sarapan. Sementara ayah Surya sibuk membaca koran. Mas, mungkin kita perlu membeli beberapa barang dapur lagi. Kita hampir kehabisan makanan. Ya, besok saja. Aku hari ini lagi sibuk di kantor. Maya hanya menghela nafas mendengar jawaban suaminya. Suaminya lebih sibuk dengan pekerjaannya daripada urusan rumah tangganya. Sarapan sudah siap. Ayo makan. Di mana anak itu? Apa dia tidak ikut sarapan? Sebentar lagi mungkin dia akan bergabung untuk sarapan. Tidak ada sapaan maupun ucapan selamat pagi untuk anaknya tersebut. Orang tuanya seolah tidak menghiraukan kedatangan Clara. Clara yang sedang di posisi tersebut sudah terbiasa, sehingga dia hanya bisa diam dan menghela nafas saja. Suasana sarapan meja makan di pagi hari itu tidak ada yang spesial sama seperti sebelum-sebelumnya. Sunyi, sepi, dan suasana serasa menegangkan. Hanya ada suara dentuman sendok dengan piring di ruangan tersebut. Beginilah yang keluarga ini rasakan di sepanjang harinya. Tidak ada yang berkomunikasi, dan tidak ada canda tawa di ruangan tersebut. Surya sarapan dengan buru-buru. Dia seperti enggan untuk berlama-lama berada di meja makan itu, sehingga dia dengan cepat menghabiskan sarapannya. Aku sudah selesai sarapan. Aku mau berangkat kerja dulu. Sedangkan Maya hanya mengangguk untuk menjawab ucapan Surya. Clara yang sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu hanya diam saja. Ibu, aku sudah selesai sarapan. Aku pergi sekolah dulu ya. Ya, hati-hati nak. Clara lalu salim kepada Maya. Setelah itu ia bergegas untuk pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolah, seperti biasanya Clara masuk ke kelas untuk mengikuti pembelajaran. Hari ini adalah pembelajaran mapel sosiologi. Clara merupakan anak jurusan IPS, sehingga ia sudah sangat sering mendapatkan mapel ini. Dalam pembelajaran kali ini, guru mengajak murid-muridnya untuk berdiskusi mengenai definisi keluarga menurut masing-masing siswa. Karena setiap orang pasti mengartikan sebuah keluarga itu berbeda-beda. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai keluarga. Setiap orang memiliki pengalaman dan pandangan yang berbeda. Jadi, mari kita berbagi dan mendengarkan satu sama lain. Adakah yang ingin berpendapat? Aku pikir keluarga itu orang yang memberikan dukungan dan cinta yang kita butuhkan. Ya, tapi bagaimana dengan keluarga yang tidak harmonis? Apakah itu berarti mereka tidak peduli? Tidak selalu begitu, Rudi. Kadang-kadang ada masalah di keluarga yang sulit diatasi. Tapi itu tidak berarti tidak ada cinta di sana. Tapi bagaimana kalau keluarga itu tidak pernah berkomunikasi? Itu pasti membuat hubungan mereka tidak harmonis. Benar, komunikasi itu kunci. Tanpa itu, sulit untuk memahami perasaan dan kebutuhan satu sama lain. Tapi bagaimana jika ada keluarga yang tampak harmonis di luar saja, tapi sebenarnya tidak? Misalnya mereka hanya berpura-pura baik di depan orang lain saja. Itu memang sulit, Eca. Tapi kita tidak selalu bisa melihat apa yang terjadi di balik pintu tertutup. Mungkin saja mereka membutuhkan bantuan untuk memperbaiki hubungan mereka. Ya, kadang-kadang orang perlu bantuan dari luar untuk melihat dan mengatasi masalah di dalam keluarga. Clara yang sedari tadi mendengarkan hal tersebut merasa relate dengan keadaan keluarganya. Sehingga dari awal berdiskusi, Clara hanya diam melamun dengan tatapan kosong. Guru yang sedari tadi ikut mendengarkan anak didiknya yang antusias dalam berdiskusi turut senang. Namun, tiba-tiba pandangannya teralihkan oleh satu orang anak yang tampak melamun. Yang dimaksud itu ialah Clara.
Clara tidak sadar ketika sedang diperhatikan oleh gurunya. Clara yang sedang melamun dengan tatapan kosong tiba-tiba dikagetkan ketika pundaknya ditepuk oleh guru. Clara, kamu kenapa dari tadi cuma melamun? Apa ada masalah? Enggak, Bu. Saya hanya lagi ngantuk aja. Kemarin habis bergadang. Oh, jadi begitu. Lain kali perhatikan ya teman-teman yang sedang berdiskusi. Baik, Bu. Baik anak-anak, karena sudah menyampaikan pendapat kalian mengenai keluarga, saya senang melihat kalian begitu aktif dalam diskusi ini. Ingatlah, keluarga adalah tempat di mana kita tumbuh dan belajar. Penting untuk menjaga hubungan tersebut agar senantiasa sehat dan harmonis. Jam istirahat pun tiba. Clara dan teman-temannya pun berkumpul di kantin. Hey sis, liburan sekolah ini kalian ada rencana apa? Kalau aku sih ada rencana mau camping sama orang tua aku. Wih, pasti seru. Aku juga mau rencana keluar kota sama keluarga. Wih, semua pada liburan sama keluarga nih. Gimana lah nasib aku yang broken home? Mana bisa kayak gitu? Kalau kamu, Clara, liburan mau kemana nih? Clara yang sedari tadi mendengarkan cerita teman-temannya yang akan liburan bersama keluarganya merasa iri karena dia tidak pernah merasakan hal tersebut. Clara melamun tidak menjawab. Heh, kamu ditanyain tuh, kenapa malah ngelamun? Hah? Iya, sorry aku lagi banyak pikiran. Mikiran apa lagi sih, Ra? Orang tua lo berantem lagi. Enggak kok. Cuma lagi mikirin tugas aja. Oh, kirain. Clara pun hanya tersenyum sambil menghela nafas mendengar teman-temannya yang sangat bahagia merencanakan liburan bersama keluarganya. Tak lama kemudian, bel pulang berbunyi. Siswa-siswi bergegas untuk pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah dengan raut wajah yang sedih, Clara dihadapkan lagi dengan masalah di mana ia mendengar dari luar kamar sang ayah dan ibu yang sedang bertengkar. Clara merasa sangat sedih akan hal itu. Clara yang tak ingin berlama-lama di rumah melihat orang tuanya bertengkar. Dengan keadaan yang sangat kacau, ia segera berlari keluar rumah menemui teman-temannya. Sesampainya bertemu dengan teman-temannya, Clara memasang wajah masam dan murung. Teman-teman Clara pun segera mendekat melihat wajah Clara yang tampak begitu banyak pikiran. Teman-temannya sebenarnya sudah tahu apa itu penyebabnya. Karena ini bukan yang pertama kalinya Clara begini. Ra, duduk dulu. Kamu kenapa? Biasa, masalah di rumah. Nih, minum dulu, tenangin diri kamu dulu, baru cerita. Kenapa sih nasib aku kayak gini? Aku gak ngerti kenapa keluarga aku gak bisa kayak keluarga kalian yang saling menyayangi satu sama lain. Aku ngerasa aku bukan anak kandung orang tua aku. Aku gak pernah ngerasain seperti yang kalian rasain. Emangnya kenapa lagi orang tuamu bertengkar? Udah, kamu gak usah berpikir seperti itu. Mungkin orang tua kamu lagi capek. Bener itu, mending sekarang kamu pulang dulu. Takutnya orang tua kamu nyariin. Nanti masalahnya makin gede kalau tahu anaknya pergi tanpa izin. Iya, istirahat dulu di rumah, tenangin dirimu supaya besok sekolah kamu gak lusuh kayak gini. Cuma sama kalian aku ada tempat cerita. Thanks ya. Kalau gitu aku balik dulu ya. Clara langsung bergegas pulang. Takut orang tuanya marah kalau Clara terlalu lama di luar. Keesokan harinya, sama seperti hari-hari sebelumnya, keadaan rumah masih sama. Bahkan hari ini hanya Clara dan Maya saja yang berada di meja makan. Surya sudah berangkat kerja pagi-pagi tanpa ikut sarapan. Suasana sarapan masih sama, tanpa ada yang canda ria di dalamnya. Clara melakukan sarapan di meja makan bersama ibunya. Dia tidak berani untuk memulai obrolan.
karena melihat kondisi Maya dengan mata sembab dan lesu. Dia mengetahui bahwa ibunya pasti sehabis menangis. Setelah Clara menyelesaikan sarapannya, lalu dia berpamitan untuk pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Clara seperti biasanya langsung menghampiri teman-temannya. Namun kali ini tidak. Dia langsung bergegas ke bangkunya sendiri. Melihat Clara seperti itu, mereka sudah tahu apa penyebabnya. Ini bukan yang pertama kali Clara datang ke sekolah dengan kondisi seperti itu. Aku merasa kasihan lihat Clara kayak gini terus. Sebenarnya aku nggak ngerti, orang tuanya kenapa sih? Mereka nggak ada perhatian sama sekali sama Clara. Percuma ngasih fasilitas banyak, uang banyak, tapi kasih sayang sama perhatian bener-bener nol banget. Mereka menghidupi Clara secara materi aja, tapi secara batin mereka nggak ada ngelakuinnya. Kata kamu emang benar, Eca. Tapi kita nggak tahu apa masalah kedua orang tuanya yang sebenarnya. Mungkin mereka ada alasan melakukan itu, atau mungkin memang benar mereka sifatnya memang seperti itu. Apa orang tuanya dulu menikah karena paksaan ya? Makanya sekarang rumah tangganya tidak harmonis. Mereka menikah cuma sekadar jadi orang untuk tinggal bersama saja, bukan hidup bersama selayaknya keluarga. Apapun itu alasannya, kita cuma bisa menduga-duga saja. Ini masalah keluarga orang lain, kita jangan terlalu ikut campur di dalamnya. Ketika guru menjelaskan materi di depan, guru notis salah satu muridnya, yaitu Clara, yang sedang tidak memperhatikannya. Clara melamun dengan tatapan kosong, seperti ada sesuatu yang dia pikirkan. Lalu sang guru yang sudah sangat sering melihat Clara yang seperti itu, akhirnya dia menghampiri Clara. Clara, kamu sepertinya tidak fokus lagi. Apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Maaf Bu, saya cuma lagi mikirin sesuatu. Kalau ada masalah, kamu tahu kamu bisa berbicara kepada ibu kan? Ibu akan selalu siap untuk mendengarkan. Enggak Bu, ini cuman masalah kecil. Baiklah, tapi ingatlah bahwa ibu selalu ada jika kamu butuh bantuan. Guru mulai merasa khawatir dengan keadaan Clara yang sering terlihat seperti itu di kelas. Setelah memikirkannya sejenak, dia memutuskan untuk menghubungi kedua orang tua Clara untuk membicarakan hal ini. Selamat pagi Pak Surya, maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya dari pihak sekolah, yaitu gurunya Clara, ingin membicarakan sesuatu kepada Bapak Surya dan Ibu Maya. Untuk itu, apakah kalian bisa datang ke sekolah sebentar? Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan mengenai Clara. Baik Bu, kami akan segera ke sana. Setelah beberapa saat, Surya dan Maya tiba di sekolah dan bertemu dengan guru Clara. Ada apa sebenarnya guru? Apakah Clara membuat kesalahan? Tidak Ibu, Clara merupakan anak yang pintar dan baik. Saya memanggil kalian berdua ke sini untuk membicarakan sesuatu. Apa itu Bu? Jadi begini, saya khawatir dengan keadaan Clara yang sering sekali terlihat melamun, lesu, dan seperti banyak pikiran. Dia melamun dengan tatapan kosong, seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sehingga dia susah untuk berkonsentrasi. Saya sudah menanyakan ke teman dekatnya. Kata mereka, Clara seperti itu karena ada masalah dengan keluarganya. Apa itu benar? Surya dan Maya saling pandang. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Mereka tidak menyangka bahwa Clara akan seperti itu di sekolah. Mereka kira Clara akan cuek-cuek saja dengan keadaan rumah yang seperti itu, karena selama ini dia tidak pernah protes tentang apapun yang terjadi di rumah. Lama berdiam, akhirnya Surya angkat bicara. Maaf Bu, sepertinya ini memang kesalahan kami. Apa bisa panggilkan Clara ke sini terlebih dahulu Bu? Iya, akan saya panggilkan. Clara tidak tahu kenapa dia disuruh ke ruangan gurunya. Lalu dia hanya mengikuti saja dari belakang. Sesampainya di sana, dia terkejut melihat kedua orang tuanya ada di sana. Loh, Ibu Ayah kok di sini? Iya nak, itu ibu guru yang memanggilnya. Kamu silahkan duduk dulu. Pak Surya, Anda bisa mulai berbicara sekarang.
Baik Bu, maaf sebelumnya Bu, kami dari orang tua Clara tidak memperhatikan sesuatu yang terjadi pada anak kami. Kamu tidak tahu kalau Clara seperti itu di sekolah. Memang benar kalau itu pengaruh mungkin dari kami. Kami mengakui bahwa kami adalah orang tua yang tidak baik. Kami membangun keluarga yang menyedihkan dan tidak harmonis buat dia. Maafkan ayah sama ibu Clara, kami berdua sudah menjadi orang tua yang jahat. Kami belum berdamai dengan masa lalu. Ada sesuatu yang membuat kami menjadi seperti ini, Nak. Semuanya terdiam, mendengar Surya berbicara dengan nada lirih. Sedangkan Maya seperti tahu Surya akan mengatakan sesuatu yang penting. Dia hanya menunduk terdiam. Nak, berjanjilah ketika kamu mengetahui semuanya, jangan membenci kami. Kami sebenarnya sayang kepada kamu, tapi rasa sayang itu tertutup oleh bayang-bayang masa lalu. Apa maksudmu, Ayah? Ada apa sebenarnya? Jadi begini, Nak. Suasana pagi di rumah yang hangat. Sepasang suami istri yang baru menikah beberapa minggu sedang melakukan rutinitas setiap paginya. Seperti hari-hari sebelumnya, Surya dan Maya duduk di sekitar meja makan. Mereka sedang sarapan. Selamat pagi, Ma. Apa sudah siap sarapan untuk hari ini? Pagi juga, udah hampir siap kok. Tunggu ya, duduk aja dulu. Setelah sarapan siap, mereka menyantap sarapan mereka sambil tersenyum dan berbincang-bincang. Suasana tetap hangat dan penuh kebersamaan di meja makan. Sudah hampir telat. Aku mau berangkat. Iya mas, hati-hati ya. Surya mengangguk sambil tersenyum. Lalu Maya salim dengan Surya dan berpamitan pergi bekerja. Keesokan harinya, mereka akan menjalani hari seperti biasanya. Namun, ada hal yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kali ini, Maya hanya menyiapkan sarapan tanpa ikut sarapan. Ada apa? Kenapa pagi ini kamu tidak makan bersama? Aku hanya tidak enak badan. Kamu tidak perlu khawatir. Surya menatap ibu dengan tatapan penuh kekhawatiran. Dia memperhatikan mata Maya yang terlihat sembab. Iya, aku tidak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah. Kamu habiskan dulu sarapannya lalu pergi kerja saja. Saat Surya sedang bekerja, Maya duduk di ruang tamu, menatap handphone dengan wajah tegang. Dia memutuskan untuk menelpon Nenek Sri, ibunya Maya, yang tinggal di kampung. Halo Bu, apa kabar di sana? Ibu baik-baik saja. Bagaimana kabarmu, Nak? Baik Bu, tapi sejujurnya ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Apa itu, Nak? Kenapa kamu terdengar cemas? Bu, aku sudah tidak sanggup lagi menyembunyikan ini. Aku harus memberitahumu sebuah rahasia yang telah kusembunyikan kepada kalian semuanya. Aku merasa bersalah setiap harinya. Aku merasa berdosa kepada Mas Surya telah membohonginya. Nak, ketika kamu sedang melakukan kesalahan, maka selesaikanlah masalah tersebut dengan kepala dingin. Jika ada masalah dalam rumah tangga, itu biasa, Nak. Kamu harus kuat dan bijak dalam menghadapinya. Semua masalah pasti ada solusinya. Jadi, tenang saja. Nak Surya pasti memaafkan kesalahan yang kamu lakukan. Ibu di sini. Belum selesai ibunya berbicara, Maya sudah memotong perkataan ibunya. Ibu, maafkan aku. Maya berbicara dengan lirih sambil menangis. Lalu Maya melanjutkan lagi perkataannya. Aku hamil, Bu. Tapi ini bukan anak Mas Surya. Usia kandunganku sudah 5 minggu. Sedangkan aku baru menikah dengan Mas Surya 3 minggu yang lalu, Bu. Apa yang kamu katakan, Maya? Maya sungguh kaget. Dia tidak tahu kalau suaminya ada di belakangnya. Karena Maya hanya diam dengan tubuh bergetar, lalu Surya berbicara lagi. Apa maksud omonganmu tadi, Maya? Maaf Mas, maafkan aku. Maaf selama ini aku menyimpan rahasia yang sangat besar. Kamu jangan bercanda, Maya. Kamu pasti mengerjaiku kan? Anak yang di dalam kandunganmu itu anakku kan? Mas, dengarkan aku. Aku telah berbohong kepadamu. Jadi sebelum kita menikah, aku
Aku hamil karena sebuah kesalahan dengan seseorang. Tanpa dia bertanggung jawab, aku memilih untuk melanjutkan pernikahan denganmu, menyembunyikan kebenaran ini. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku minta maaf, sayang. Aku sangat menyesal telah menyembunyikan ini darimu. Saat Maya menangis, Surya hanya diam dan beranjak pergi dari meja makan. Surya mengambil kunci mobil yang ada di meja ruang tamu dan pergi dari rumah itu tanpa membawa apapun selain telepon yang digenggamnya. Surya sangat terpukul tentang kebenaran yang telah dia ketahui. Itu sungguh membuatnya kecewa dan sakit hati. 3 hari berlalu, Surya tak kunjung pulang. Dia menginap di rumah temannya. Surya, kamu sudah 3 hari pergi dari rumah. Apa kamu tidak coba untuk pulang dan menyelesaikan masalah ini baik-baik dengan istrimu? Aku masih kecewa. Berat rasanya untuk aku pulang ke rumah lagi. Jangan begitu Surya. Kalau kau terus seperti ini, semuanya tidak akan pernah selesai. Lalu aku harus apa? Aku sangat mencintai Maya, tapi apa yang dia lakukan kepadaku saat membuatku kecewa? Aku mengerti. Lalu kalau sudah begini, kamu mau bertindak apa Surya? Aku tidak tahu. Di satu sisi, aku sangat mencintai Maya dan merasa kasihan. Tapi di sisi lain, rasa kecewa ini seperti memenuhi diriku. Surya, semua keputusan ada di tanganmu. Memilih untuk tetap bertahan atau menetap. Coba pastikan dulu hatimu. Berpikirlah dengan kepala dingin. Surya seketika terdiam saat temannya berbicara seperti itu kepadanya. Dia pun masih bingung harus bertindak seperti apa. Setelah berdiam lama, akhirnya Surya memutuskan untuk pulang. Saat Surya sampai di rumah, Maya dikagetkan dengan kedatangan Surya. Lalu, ia pun menghampiri Surya. Mas, kamu kemana aja? Aku khawatir. Aku capek, Maya. Aku mau ke kamar. Maya merasa sakit hati ketika diacuhkan oleh Surya yang tidak menatap mukanya ketika berbicara. Tetapi di sisi lain, dia senang karena akhirnya Surya pulang. Keesokan harinya, Maya membuatkan sarapan seperti biasa. Namun keadaan telah berubah. Rumah tangga yang semula penuh hangat dan penuh keceriaan, kini menjadi hampa dan saling diam. Surya yang semula penuh cinta dan ceria berubah menjadi sosok yang dingin dan sendu. Maya merasa sangat bersalah dan kecewa kepada dirinya sendiri. Setelah beberapa hari, sikap Surya masih tidak berubah. Di suatu waktu, Surya memanggil Maya untuk membicarakan sesuatu. Di saat Maya sudah sangat takut kalau Surya akan mengajaknya bercerai. Maya, aku ingin berbicara sesuatu. Apa, Mas? Mengenai apa yang terjadi terhadap rumah tangga kita. Aku sudah memikirkan matang-matang. Aku tidak akan menceraikanmu dan akan tetap membiarkanmu mengandung anak itu. Aku tidak ingin berdoa dan membunuh anak yang tidak berdosa itu. Kita tetap suami istri, tapi maaf Maya, kalau sikap aku kepada kamu mungkin tidak seperti dulu lagi. Setelah hari itu, mereka menjalani hari dengan keadaan telah berubah. Rumah tangga yang semula penuh hangat dan penuh keceriaan, kini menjadi hampa. Surya dan Maya menjadi jarang komunikasi, dan benar saja sifat Surya berubah drastis kepadanya. Namun, walaupun seperti itu, Surya masih bertanggung jawab sebagai seorang suami. Dia masih menghidupi Maya dan juga membiayai Maya untuk kehamilannya, walaupun itu bukan anak kandungnya. Sekeras apapun hati seorang laki-laki saat kecewa, namun rasa kemanusiaan masih ada dalam dirinya. Maya yang awalnya sangat sedih ketika sifat Surya berubah, kini sudah menjadi terbiasa. Clara yang mendengarkan hal itu sangat syok. Dia benar-benar tidak menyangka kedua orang tuanya menyembunyikan sesuatu yang sangat besar kepadanya. Nak, maafkan ibu. Ini semua salah ibu. Ibu menjadi seperti ini kepadamu karena ibu merasa kecewa kepada diri ibu sendiri. Rasa kecewa itu benar-benar membuat hati ibu tertutup. Tapi kamu harus tahu ini, Nak. Dari dalam lubuk hati yang paling dalam, kamu adalah anakku. Rasa sayang kepada anak itu pasti ada.
Maaf karena tidak pernah mengutarakannya secara langsung kepadamu. Clara, dengarkan ayah. Walau bagaimanapun, aku tetap ayahmu. Maafkan ayah yang selama ini bersikap dingin kepadamu. Masa lalu yang kelam itu selama ini memenuhi diri ayah. Rasa kecewa itu sangat besar, sehingga pikiran dan hati ayah hanya terpenuhi oleh itu. Maafkan aku. Clara yang sedari tadi masih syok, ia hanya terdiam. Ia merasa seperti ditimpa sesuatu yang sangat besar, sehingga membuat dirinya tidak dapat berpikir apa-apa. Ia akhirnya mengetahui kenyataan yang pahit, alasan kenapa orang tuanya menjadi seperti ini. Clara merasa bersalah dalam dirinya, karena kehadirannya membuat hubungan orang tuanya yang dulu saling mencintai, sekarang menjadi asing selama bertahun-tahun. Maafin aku, ini semua kesalahan aku. Kalian pantas ngelakuin itu sama aku. Aku bukan siapa-siapa. Kehadiran aku ngebuat rumah tangga kalian jadi hancur. Tidak nak, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini salah ibu dan ayah karena tidak bisa mengontrol emosi dan ego kami masing-masing, sehingga kami menjadi seperti ini sekarang. Andai kami berdamai dari dulu, kamu tidak akan merasakan keluarga yang hambar di ini, Clara. Iya nak, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini salah kami berdua. Kami tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, sehingga menjadi seperti ini. Clara yang sedari tadi mendengarkan ayah dan ibunya meminta maaf. Dia hanya bisa menangis lalu berucap, Aku bukan anak ayah. Tidak nak, jangan berkata seperti itu. Kamu tetap anakku dan aku tetap ayahmu. Minta tolong nak, setelah ini jangan menjauhiku atau berubah kepadaku. Aku tidak ingin keluarga ini menjadi seperti ini seterusnya. Ayah tidak ingin membangun keluarga hanya untuk tinggal bersama, tapi untuk hidup bersama dengan bahagia. Jadikan masa lalu ini menjadi pembelajaran bagi kita sama-sama. Perbaiki apa yang sudah kita rusak selama ini. Clara, kamu mau kan membantu ayah untuk memperbaiki semua ini? Iya, aku mau ayah. Setelah berkata itu, Surya dan Clara berpelukan sambil menangis. Lalu Maya juga ikut berpelukan bersama mereka. Ya Tuhan, tolong bantu kami untuk memperbaiki semuanya. Izinkan kami menata kembali rumah tangga yang harmonis untuk Clara.